materi apapun dia akan kesulitan dalam mengucapkan, katakan apa, ada kata the misalnya. Nah, mengucapkan the itu sulit misalnya ya. Nah, ini ada keterkaitannya gitu. Kalau memang yang diminta, katakan di sini ya sebetulnya sih memang kita tidak pada materi yang satu, tetapi di sini bagaimana mengatakan describing something ya, atau describing. Pokoknya ada materi yang berkaitan dengan kata describing. Nah, karena describing ini kan bisa synthesis, describing something ya kan? Iya, masalahnya kan Bu gini. Ya, kalau umum kan deskriptif kan ketemu misalkan ada masalah di yang describing places atau describing family, misalkan describing things kan ada Bu. Jadi kan people. Ada people juga ada kalau di yang kurikulum Merdeka ya. Ada Bu ya. Jadi maksud Ibu itu apakah ini descriptive teks aja Bu? Descriptive teks pengucapan pada materi berkaitan dengan descriptive teks. Iya. Gitu. Itu sehingga di situ kan akan muncul descriptive teks yang ada di kelas 10. Iya, Bu, maksudnya gitu ya. Gitu aja, Bu. Oh ya, ganti ya. Iya. Ya kan, materi yang berkaitan dengan descriptive text yang ada di kelas 10. Karena kan nanti di kelas 10, kelas 11 atau yang lainnya kan mungkin ada perbedaan lagi. Nah, ini di kelas 10 itu berkaitan dengan descriptive text, ya kan? Nah, kalau hanya satu yang describing historical places, berarti kesulitan itu hanya pada itu aja gitu. Iya. Karena kesulitannya di describing atau descriptive text yang lain tidak menemui kesulitan. Iya Bu. Ya. Nah, ini artinya kan nanti akan ketemu beberapa descriptive text, ya kan, materi descriptive text, sehingga di sana akan terlihat ada beberapa kesulitan yang ada. Ya, karena Bu Bianca angkatan lalu yang kategori 2 juga mengaku yang pertama ya dengan Prof. Fadil ya. Nah, kan itu kan juga tidak dikhususkan satu materi aja ya. Terus Ibu, kalau Ibu misalkan masalahnya itu kan kita kan ada yang di pedagogik, numerasi, sama kemarin apa satunya lupa Ulun. Literasi. Iya, literasi. Misalkan salah satu aja kita masukkan, ada masalah lah Ibu Bianca atau Ibu Nanik. Iya, maksudnya gitu. Misalkan ini kan di numerasi aja, saya hilangkan yang pedagogiknya. Kalau Ibu nanti memasukkan pedagogik itu artinya dalam yang seperti apa ya? Kira-kira saya bertanya dulu, kira-kira Ibu sudah masukkan di pedagogi, kira-kira nanti akan dimasukkan. Jadi keilmuan ya Bu ya, jadinya di sini. Jadi yang arahnya saya kan seperti saya ini kan motivasi belajarnya yang rendah, berarti arahnya itu ke atau boleh gimana? Saya bantu dikit Mbak. Iya boleh. Sangat Bapak, sangat membantu Bapak. Jadi gini, ini sampai muncul kata deskriptif teks ini sebenarnya kalau saya ingat ya, ini kan kemarin sebenarnya tidak sedetail ini ya. Kemarin Ibu itu permasalahannya adalah menyampaikan tentang bahwa siswa-siswanya di sekolah itu yang pertama kesulitan dalam hal kosakata. Kedua, kesulitan dalam mentranslate. Sebagian besar guru-guru yang ada di sini banyak itu. Kesulitannya adalah seperti itu. Nah, kemudian kalau kesulitan pronoun di materi apa kan gitu kan kemarin kalau nggak salah, kalau ditelusuri di materi apa, sehingga mungkin Ibu memunculkan kata deskriptif teks. Jadi hanya mau mengkerucut lebih kepada sekadar deskriptif teksnya saja biar lebih spesifik. Yang saya perhatikan adalah memang biar lebih spesifik gitu. Itu kalau dirunut dari kemarin seperti itu. Karena kemarin banyak banget yang menyampaikan tentang anak saya mengucapkan kata-kata simpel saja sangat sulit Ibu gitu. Kata seperti apa gitu kan. Kemudian kalau misalkan tidak disebutkan materinya apa, ya berarti general gitu, agak sedikit sulit gitu. Jadi makanya disampaikan seperti. Sebenarnya nanti kalau pas giliran saya nanti juga saya munculkan nanti
Bisa Ya. Mungkin lanjut Bapak ya nanti ya. Ya, Bapak ya. Ya betul Pak. Tapi di sini kalau misalnya Ibu sudah mengatakan descriptive text, jadi di sini kan bukan khusus numerasi ya, memang khusus numerasi. Di descriptive text itu memang yang Ibu fokuskan pada numerasinya. Iya. Pengucapan bulan, tanggal, bulan dan tahun tadi. Ya. Jadi di sini khusus untuk yang numerasinya, ya. Tetapi langsung khusus pada descriptive text ya. Iya. Oke, jadi kan semua teks yang berbentuk deskriptif ini ya. Jadi tidak yang teks-teks yang lain, ya kan? Jadi RPP-nya bisa berbeda-beda ya Ibu ya. Jadi ini materinya siap Ibu. Ya. Oke. Sekarang stop share atau gimana Pak? Lanjut Bentar, ada yang lain yang ingin menanggapi lagi. Masanya di sini ya. Kita coba lihat lagi Pak. Bu. Tadi kan sudah itu tidak kita ini kan ya. Nah, kemudian tadi model pembelajarannya sudah dibahas tadi dengan Ibu Bianca sudah? Oke, jadi yang nomor 3 ada. Ya, maksudnya yang nomor 4. Belum Bu. Kan, kalau yang nomor 3 tadi kan sudah ada 3 sudah. Itu karena kurang komunikatif, balik kelasnya ini kan. Nah, jadi yang ini mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran inovatif sesuai karakteristik materi. Nah, ini tadi terus untuk Ibu Khairia ini akan seperti apa untuk mengisi yang berikutnya ini apa maksudnya? Optimalkannya seperti apa menggunakan model pembelajaran inovatif ini yang model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi ini nanti Anda coba untuk menjabarkan juga gitu yang mana yang pemanfaatan model kan kemarin jenis permasalahannya itu di pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Guru belum mengoptimalkan penggunaan model. Jadi boleh yang guru ya Bu ya? Boleh nggak Bu? Ya boleh karena boleh Bu. Boleh ya? Iya, kemarin kami itu lebih stucknya tuh ke siswa, katanya nggak boleh ya kan Bu Dewi ya? Iya, kemarin dikasih pagar katanya nggak boleh mengangkat masalah yang gurunya yang bermasalah gitu. Berarti ganti juga. Gurunya nggak perfect katanya gitu. Jadinya kan guru tuh emang harus bisa gitu. Tapi saya merasa ada kelemahan di diri saya karena di sini letaknya ada di sini Bu, nomor 4 ini Bu dan Bu Bianca, mohon maaf. Di sini saya memang belum mengoptimalkan penggunaan mode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi dan siswa sebenarnya. Jadi saya kan kebetulan karakteristik siswa mohon maaf di pegunungan. Jadi mengaitkan dengan model pembelajarannya itu agak sulit saya. Mereka kadang bingung, HP ada, cuma bingung cara penggunaannya. Ini gimana Bu? Atau saya tampilkan dan ada misalkan PDF atau apa, mereka senang, tetapi ketika digunakan ke mereka sendiri, mereka bingung gitu. Terus belum bisa ya Bu. Terus di sini karena mohon maaf Ibu, penggunaan di kelas 10 kan kurikulum merdeka ya, baru aja, dan kami hanya pelatihannya itu cuma di sekolah dan itu pun 1 kali full 1 hari. Menurut saya sangat kurang sekali saya meresapi apa itu merdeka belajar. Gitu. Jadi model-modelnya pun mohon maaf ini agak kurang banget jadinya saya, mohon maaf Ibu. Bahkan saya masih belajar pun saya lewat YouTube ataupun lewat sumber-sumber lainnya atau ikut pelatihan secara online ada saya mengikuti Bu, karena saya merasa banget kurang nih mengembangkan model-model pembelajaran seperti apa sih caranya supaya siswa yang di pegunungan ini supaya lebih tidak tertinggal jauh dengan siswa yang di kota itu Bu. Sehingga di situ Ibu menuliskan guru belum mengoptimalkan. Iya. Artinya Ibu merasa bahwa memang seharusnya memang tidak hanya dari sisi siswa. Karena kan masalah yang muncul di dalam pembelajaran itu tidak hanya salah atau tidak hanya
timbul atau muncul dari siswa. Tapi bisa jadi muncul dari diri kita sebagai guru, ya kan? Nah, juga bisa muncul dari lingkungan, ya. Jadi kan dari bermacam-macam nih kan, dari lingkungan sekolah juga, lingkungan rumah, ya kan? Kemudian kita sebagai gurunya dan motivasi belajar siswanya. Nah, itu kan akan jadi muncul semua. Nah, sekarang kalau Ibu menuliskan guru belum mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik siswa atau karakteristik materi, maka di sini ya nggak masalah. Jadi sekarang kita coba cari, ya, sekarang mencoba untuk mencari bagaimana caranya untuk mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan Alhamdulillah Ibu. Masukannya bagus. Boleh saya memberi pendapat? Silakan Pak. Betul sekali, masalah itu tidak hanya kepada siswa saja, tapi juga guru dan juga sekolah dan benar, juga Pak. orang tua sebagainya. Seperti yang awal dulu saya sampaikan juga, media yang tersedia di sekolah juga perlu diadakan juga. Jangan hanya pembangunan kelas atau pembangunan yang lain, tetapi juga perlu juga workshop atau sumber belajar, gudang penyimpanan spare part, ibaratnya itu kan spare part dari pembelajaran tadi. Nah, kalau saya nomor 4 ini, mungkin pendapat Ibu nanti bagaimana saya membuka kurang aktifnya siswa dalam melaksanakan alur model pembelajaran HOTS yang diterapkan oleh guru. Jadi siswa ini karena keterbatasan dan sebagainya, vocab dan sebagainya, jadi mereka tidak terbiasa masih mengembangkan atau mengikuti pembelajaran HOTS ini, karena ini memang sulit juga bagi kami yang di SMP ini, apalagi jar Ibu tadi di pegunungan Himalaya dan sebagainya. Nah, ini agak sulit. Kemudian juga kurangnya media pembelajaran yang dimiliki untuk mengaplikasikan model pembelajaran ini. Jadi membutuhkan waktu dan sebagainya, karena misalnya seperti yang standar saja, misalnya LCD aja terbatas sekali di sekolah kami. Bahkan kadang ada guru yang mau memakai, dipakai duluan oleh guru yang satunya. Jadi rebutan Pak ya. Memasak habis setengah jam sudah. Jadi kadang jacknya nggak ada dan sebagainya, kemana-mana larinya. Nah, ini menjadi masalah juga bagi kita dalam menerapkan penggunaan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Nah, kemudian juga guru juga belum begitu mahir juga, karena diperlukan apalagi pelatihan ya. Pandemi ini kan pelatihannya agak berkurang seperti biasanya, itu aja. Mungkin minta pendapat Ibu bagaimana ini dalam mengeksplor permasalahan misalnya gurunya ataupun tadi kayak sejenis medianya. Dan yang kedua, belum bertanya apakah dari hasil output dari kita wawancara kepada siswa, kepala sekolah dan pakar-pakar yang lainnya, dan kemudian teman sejawat sesama guru bahasa Inggris, itu juga dituangkan Bu di eksplorasi dari identifikasi ini. Nah, mungkin Oke, itu nanti Pak. Nanti kan kalau hasil dari wawancara nanti pada pertemuan berapa ya? Kita kan berakhir pertemuan itu 456. Nah, nanti 7 itu kan masih lanjut dengan wawancara. 7, kemudian 8. Nah, di 9 itu kan sudah nanti akan sudah ditemukan di pertemuan 9 itu ditemukan atau di rinci itu masalah yang di ini ya sudah eksplorasi masalah, ya kan? Sudah eksplorasi masalah itu nanti kan sudah. Nah, nanti setelah itu baru yang 3 hari terakhir itu baru nanti kita bisa apa yang 3 hari terakhir itu apa namanya? Nah, nanti yang 3 hari terakhir itu adalah penentuan penyebab masalah, ya kan? Nah, nanti baru kita bisa mencoba untuk menentukan lagi penentuan penyebab masalah itu kan di 3 hari terakhir, nanti di situ akan kita inikan. Nah, yang ini sebenarnya ada 6 pertemuan untuk eksplorasi penyebab masalah. Ini ada 6 pertemuan, 3 pertemuan saya dengan Bu Bianca, 3 pertemuan berikutnya dengan pengampu yang lain, ya. Nah, ini terima kasih Pak Riyadi tadi masukannya. Ya, mungkin kalau tidak berbicara tentang kata guru dalam arti di sini karena semua gitu ya. Kalau untuk Pak Riyadi, kalau
Ibu Hairiah ini karena Ibu Hairiahnya merasa belum mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran yang inovatif karena ini artinya guru yang merasa belum mengoptimalkan, kan? Nah nanti mungkin ya bisa mau diubah bisa, tapi ini pun juga tidak masalah ya. Artinya di sini dari ibu sendiri merasa ini kan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Hairiah. Mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rudi nanti berbeda. Mungkin Pak Rudi bukan di gurunya sendiri, tetapi dia bagaimana untuk pihak-pihak tertentu tadi ya, untuk bisa, dan itu bisa saja ya Pak ya. Jadi ada berbeda. Nah intinya sebetulnya kan kurang lebih ada beberapa yang kesamaan karena memang tidak semua guru atau tidak semua pengampu mata pelajaran atau semacam kepala sekolah dan lain-lainnya itu ya, tidak semuanya itu kan mengerti tentang ini model pembelajaran inovatif yang untuk bahasa Inggris ini ya seperti apa, untuk materi pembelajaran yang lainnya atau pelajaran yang lainnya itu seperti apa. So itu kan akan ada beda. Jadi boleh, tidak apa-apa, tapi nanti di sini dicarikan apa yang solusi yang mengeksplornya bagaimana nanti ini bisa diisi. Ya, bisa diisinya nanti di sini, begitu ya Ibu Hairiah. Nah, oke. Terima kasih Pak Riyadi. Ya, silakan Ibu Bianca, mungkin ada bisa Ya memasukkan. Bu, sama-sama. Super sekali.